maupun dalam Injil itu ada. Perkataan Nabi Musa ada dalam kitab Taurat. Perkataan ulama orang-orang Yahudi ada di dalam Taurat. Kisah-kisahnya Nabi Musa ada di dalam Taurat. Mukjizatnya Nabi Musa ada di dalam Taurat. Begitu juga di Injil. Perkataan Nabi Isa itu dimuat di Injil. Makanya ketika kita mengetahui Injil itu ada Injil Yohana. Dinisbatkan bukan kepada Allah. Karena yang nulis, yang menyusun, yang mengumpulkan itu Yohanes. Ada Markus. Ada Lukas. Itu dinisbatkan kepada yang mengumpulkan atau yang meracik. Berarti itu bukan murni kalam Allah. Beda dengan Al-Quran. Dalam umat Islam itu kan ada sumber utama ajaran Islam itu adalah Al-Quran dan hadis. Al-Qurannya ada tersendiri, hadisnya ada tersendiri. Padahal dua-duanya sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran wahyu Allah kepada Nabi Muhammad, hadis pun wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad. Bedanya apa? Bedanya kalau Al-Quran itu lafdon, lafad dan maknanya langsung dari Allah. Tapi kalau hadis itu maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi. Makanya bahasa hadis dengan bahasa Al-Quran beda. Coba yang sudah latihan lagu baca Al-Quran misalnya. Melakukan bacaan hadis dilakukan dengan baca Al-Quran. Beda, karena bahasanya beda. Itu bahasa manusia hadis itu. Hadis itu yang ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim, ada di kitab-kitab sunan. Itu bahasa manusia, bahasanya Nabi. Bahkan ada yang mengatakan itu bahasanya sahabat, sebagian sahabat. Sahabat yang mengatakan, Nabi melakukan ini. Berarti kan sahabat yang mengibaratkan. Itu bahasanya sahabat. Nah, maka kemudian tidak bisa Al-Quran direcoki oleh, walaupun sama-sama wahyu, oleh hadis itu nggak bisa. Walaupun sama-sama wahyu. Apalagi oleh penafsiran. Apalagi oleh kitab-kitab yang lain. Jadi Al-Quran tersendiri, hadis tersendiri, tafsir tersendiri, fikih tersendiri, tauhid tersendiri, dan kitab-kitab yang lain juga tersendiri. Dan bahasanya beda-beda. Bahasanya beda-beda. Makanya ulama yang sangat detail sekali menggambarkan Al-Quran itu, ada bahasa Al-Quran, ada bahasa Arab Al-Quran, ada bahasa Arab biasa. Ada sastra Al-Quran, ada sastra Arab biasa. Beda. Kenapa? Karena bahasanya Al-Quran itu dari Allah, sastranya juga sastranya Allah. Karena kalam Allah. Ini perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab. Apa isinya Ustaz? Taurat, Injil, Zabur, atau suhuf-suhuf yang lain. Rata-rata isinya hampir sama dengan yang ada di dalam Al-Quran. Selama masih belum dirubah. Terutama tentang tauhid. Tentang akidah, itu sama. Yang berbeda itu tentang syariat. Tentang ibadahnya, sholatnya seperti apa, apakah 5 kali atau berapa, itu yang berbeda. Tapi kalau yang tauhid itu, atau yang ajaran-ajaran intinya, itu sama. Contoh, di dalam Al-Quran itu ada larangan zina. Wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Jangankan sampai berzina, mendekati saja tidak boleh. Di dalam Taurat dan Injil juga ada larangan untuk zina. Ada. Kalau ternyata kita cari gak ada, berarti sudah dirubah. Sudah dirubah. Kenapa? Karena bahaya zina itu mulai sejak Nabi Adam sampai hari kiamat itu bahaya besar itu. Merusak keluarga, merusak tatanan sosial, merusak masyarakat. Dirusak gara-gara perzinahan. Karena kita secara logika begini. Siapa sih? Zina itu kan antara laki-laki dengan perempuan. Antara laki-laki dengan perempuan. Si laki-laki ini pasti ada ayahnya. Karena tidak mungkin dia langsung muncul sendiri di dunia. Ada ayahnya, ada ibunya. Kemudian dia nanti akan menikah. Akan ada istrinya. Setelah menikah dia akan punya anak. Nah, ayahnya punya saudara, berarti dia punya paman. Atau punya saudara perempuan, berarti punya bibi. Begitu juga si perempuan. Artinya gak ada orang yang lahir sendirian. Murni sendirian gak ada. Seperti Nabi Adam gak ada. Zaman sekarang gak ada.
Berarti kalau dia si A berzina dengan B, nah ini nggak mungkin rela, oh anak saya berzina dengan orang ini. Nggak mungkin rela ayahnya itu. Begitu juga dengan ibunya. Begitu juga dengan pamannya, begitu dengan dan juga saudara-saudaranya. Karena kalau ini berzina berarti ini malu semua ini yang ada di sekitarnya ini. Apalagi sudah menikah misalnya, anaknya juga malu. Istrinya atau suaminya, pasangannya pasti malu. Berarti yang dibahayakan zina itu bukan cuma orangnya, tapi orang-orang di sekitarnya. Makanya kemudian zina itu dilarang. Mulai dulu sampai sekarang. Sampai hari kiamat. Karena bahayanya. Nah, ini masalah dengan sekitarnya. Belum lagi masalah nanti kalau jadi anak. Anaknya itu secara biologis dia dinisbatkan kepada ayahnya dan juga kepada ibunya. Tapi secara syariat itu tidak dinisbatkan. Ini bingung nanti. Sempat ada pertanyaan. Ustaz, katanya anak zina itu tidak dinisbatkan kepada ayahnya. Berarti ayahnya secara syariat, berarti ayahnya boleh menikahi dia. Karena dia bukan anaknya. Nggak diakui sebagai anaknya. Dan ayahnya tidak diakui sebagai ayahnya. Ini kan lama posangan nih. Kenik kepilah posang. Saya rasa posang, Ustaz. Kau tuh nyari jawab nih. Benar, secara syariat tidak diakui, tapi secara biologis dia tetap ayah. Secara biologis dia tetap ayah. Nah, tidak boleh dinisbatkan kepada ayahnya, tidak boleh dianggap sebagai anak ayahnya, anak zina itu sebagai pelajaran, sebagai hukuman bagi ayahnya. Dan juga pelajaran bagi ibunya. Yang kasihan siapa? Anaknya. Yang kasihan? Anaknya. Dia akan terkenal dengan anak zina. Oh, anan olen. Wah, itu ya secara, makanya kemudian zina itu dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai kiamat tetap dilarang. Makanya di dalam semua kitab suci itu ada larangan zina. Kemudian larangan membunuh orang lain. Itu dilarang, semua agama. Yang agama samawi ya. Kalau yang agama arti ya kalau ini sampai logika dari yang mengarang itu sampai, ya berarti juga akan dilarang. Karena menghilangkan nyawa orang lain itu dosa besar. Dosa besar setelah syirik itu membunuh. Syirik, membunuh, kemudian berzina, sihir, nah itu diantara runutannya ini dosa-dosa besar itu. Nah, membunuh sejak Nabi Adam sampai syariatnya Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad itu semuanya dilarang. Berarti kitab-kitab suci yang ada di tengah-tengah antara Al-Quran dengan suhufnya Nabi Adam itu juga melarang pembunuhan. Pasti itu. Kenapa? Karena membunuh itu menghilangkan nyawa orang lain yang nyawa itu bukan haknya dia, bukan miliknya dia. Jadi hatta orang yang dibunuh pun itu tidak punya hak terhadap nyawanya. Makanya umat Islam atau umat-umat yang lain dilarang bunuh diri. Karena dia cuman punya hak guna pakai terhadap nyawa itu. Nyawa itu milik Allah, amanah dari Allah kepada kita. Maka kita harus menjaganya. Mun beda orang mati enak, tak boleh kita, ya kok mati, tak boleh. Apalagi sampai bunuh diri, karena bukan hak dia. Makanya bunuh diri tetap dosa besar dalam ajaran Islam. Dan juga ajaran-ajaran para nabi yang lain. Kenapa membunuh itu dilarang? Karena ketika seseorang membunuh orang lain, ini A misalnya, dibunuh oleh B, maka kemudian A ini tidak akan punya keturunan. Kita bini, tapi ketika dia mau dibunuh, satu orang ini dibunuh, maka nama qatalan nasa jami'a, seakan-akan membunuh semua manusia. Kenapa? Karena dia akan punya keturunan. Bukankah orang yang banyak sekarang, yang jumlahnya miliaran, itu dari satu orang? Maka kalau ada orang membunuh satu orang, itu sama dengan membunuh orang lain. Kenapa? Karena dia akan punya anak. Andi anak 5. Dari satu istri misalnya. Mun satu istri. Mun 2, bahkan mak 5. 4 misalnya, kan mak 5. Berarti kan sekemi anak. Mun 5, mun lebih. Kan gak jadi kebayi. Contoh, padahal sumbernya berapa? Satu orang. Makanya kalau ini dibunuh, berapa orang yang telah terbunuh?
Karena satu orang itu menyimpan sperma. Jadi misalnya ada orang yang belum menikah, dibunuh, maka spermanya itu tidak akan keluar, tidak akan bertemu dengan sel ovum. Berarti dia yang dibunuh itu memang satu orang, satu nyawa, tapi dia menyimpan banyak jiwa di dalamnya. Gen-gennya kan di dalam ada semua itu. Sperma itu kan jutaan, bahkan ada yang menyebutkan miliaran di dalam tubuh manusia. Maka kalau dibunuh berarti berapa miliar atau berapa orang yang kemudian dia punya anak 5, setelah punya anak 5, anaknya masing-masing punya 5. Generasi kedua saja sudah 25. Cucunya sampai hari kiamat itu, makanya yang awalnya satu orang menjadi miliaran seperti sekarang. Begitu juga dengan kita. Kita satu orang punya anak berapa sudah? Anak kita akan punya anak yang itu merupakan cucu kita. Terus seperti itu. Sampai hari kiamat berapa jumlahnya semuanya? Makanya kalau yang satu orang ini dibunuh, berarti yang setelahnya itu mati semua. Otomatis itu. Makanya membunuh itu dilarang. Dalam semua ajaran. Makanya kalau ada ajaran yang membolehkan membunuh orang lain, itu berarti ajarannya salah. Contoh, yang sekarang sedang terjadi di Israel atau Palestina. Jadi orang Israel itu, agama Yahudi sebagian kelompoknya, itu punya anggapan yang selain Yahudi itu boleh diperbudak. Kalau mereka gak mau, mereka boleh dibunuh. Boleh dibasmi. Makanya pernyataan salah satu menteri Israel yang terbaru itu, pembunuhan atau pembantaian massal yang ada di Gaza, atau mereka yang kelaparan warga Gaza, itu merupakan hal yang lumrah, kata dia. Kenapa? Karena dia punya paham seperti itu. Dia menganut ajaran yang membolehkan membunuh atau membantai atau memperbudak umat lain selain umat dia, selain golongan dia. Jadi sebagian orang Yahudi itu punya anggapan bahwa selain orang Yahudi itu adalah budak dari orang-orang Yahudi itu sendiri. Kalau mereka gak mau, maka mereka boleh dibunuh. Nah, ini berarti ajarannya ada yang dirubah sudah. Ada yang. Begitu juga dengan makanan. Jadi ada makanan yang memang dilarang oleh ajaran Allah Subhanahu wa taala karena memang berbahaya bagi manusia. Daging babi itu dilarang kepada kita. Ternyata di dalam kitab suci yang murni sebelumnya itu juga dilarang. Tapi karena ternyata babi itu banyak lemaknya dan nikmat, lezat ketika dimakan, maka kemudian oleh agamawan mereka, oleh ulama-ulama mereka dirubah. Makanan ini yang awalnya haram menjadi halal. Itu yang disebut. Jadi kalau ada sesuatu di dalam kitab suci mereka, baik dalam Taurat maupun dalam Injil, ada yang tidak cocok dengan selera mereka dalam suatu masa, maka kemudian atau satu generasi, maka kemudian itu dirubah. Ayat sucinya dirubah. Sama seperti kasusnya Nabi Muhammad, dan ini kan masyhur, dalam hadis-hadis kan masyhur, bahwa tentang Nabi Muhammad itu ada ciri-cirinya. Nabi terakhir itu orangnya ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan lahir dari keturunannya Nabi Ismail, atau Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail. Ternyata yang menjadi Nabi itu adalah Nabi Muhammad dan bukan dari golongan mereka. Maka kemudian oleh mereka ketika dibacakan kepada Nabi Muhammad itu ditutup pakai tangannya. Atau bisa jadi dihapus oleh mereka. Sama dengan tentang kasus zina atau tentang hukuman bagi orang yang mencuri atau zina. Hukumannya apa? Itu ternyata oleh mereka di dalam kitab sucinya ketika diperlihatkan kepada Nabi Muhammad ditutup. Letek temu. Nabi Muhammad kan nggak bisa baca. Tapi yang di sampingnya kan ada sekretarisnya. Di samping Nabi itu ada sekretaris wahyu, ada sekretaris surat menyurat. Dibacakan ini oleh orang Yahudi, suruh buka tangannya. Ternyata oleh orang Yahudi yang baru masuk Islam itu suruh buka, ternyata ada bahwa orang mencuri itu potong tangan. Tapi karena mereka yang mencuri itu golongan elitnya, tokoh-tokohnya, maka kemudian oleh mereka berusaha untuk ditutupi, bahkan berusaha untuk dihapus.
ayat-ayat itu atau keterangan dari kitab suci mereka yang menjelaskan tentang hal itu. Jadi ketika ada yang nggak cocok, dirubah. Seperti Nabi Isa. Nabi Isa itu awal-awalnya di dalam Injil yang benar itu dijelaskan Nabi Isa itu nabi, utusan Allah. Tapi kemudian mereka mengadakan rapat, mengadakan musyawarah umum. Semua ulama-ulama dikumpulkan dan mereka sepakat bahwa Nabi Isa itu bukan nabi, bukan sekedar nabi, tapi sudah menjadi putranya Allah, menjadi anak Allah, anak Tuhan. Itu hasil kesepakatan itu. Dalam Injil yang murni, yang asli itu gak ada. Yang mengatakan bahwa Nabi Isa putranya Allah gak ada. Tapi oleh mereka dibuatkan. Hasil apa? Hasil lembu itu. Karena memang untuk Taurat dan Injil memang tidak dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak dijaga langsung? Karena memang bukan ajaran yang terakhir. Bukan nabinya juga bukan nabi yang terakhir. Sama dengan nabi sebelumnya. Khusus untuk Al-Qur'an itu memang dijaga oleh Allah. Karena itu adalah ajaran terakhir, diturunkan kepada nabi terakhir dan menjadi penyempurna. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Menjadi penyempurna dari kitab Taurat, penyempurna dari Injil, penyempurna dari agama Yahudi dan agama Nasrani. Al-Qur'an dan agama Islam. Makanya kemudian Al-Qur'an dan Islam itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya umat Islam makilah pada remah. Serang ada remah. Termasuk Al-Qur'an diserang dari berbagai sisi. Pada remah boy. Ini kata akhir-akhir pakun benar itu. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu ya'lu, tinggi. Dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Tidak ada yang lebih benar dari Islam. Maka ini sebenarnya menjadi karunia tersendiri bagi kita. Karena kita, walaupun umatnya ya, bukan Islamnya, umatnya itu sedang lemah dari segi pengetahuan teknologi. Itu kita tetap unggul dari segi ajaran. Oh, curah Islam. Juga saking ajaran yang lain bisa jadi kita nih kan itu kocok mulu bisa lain. Untungnya kita berpaham atau kita menganut agama Islam atau ajaran Islam. Ketika Islam apa benar, paling benar, walaupun umatnya kalah dibanding dengan umat-umat yang lain. Jadi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Harus percaya kita. Dan kita juga harus percaya bahwa ya, apa yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad itu sudah dirubah oleh mereka. Makanya prinsipnya dalam ajaran Islam itu, dalam ajaran Nabi Muhammad, kalau ada orang-orang ahli kitab mengatakan sesuatu kepada kita, maka kita tidak boleh wala tukadzibuhum, tidak boleh mendustakan mereka. Wala tusaddiquhum, dan juga jangan membenarkan mereka. Jangan didustakan 100%, juga jangan dibenarkan 100%. Tapi kita mengatakan apa? Kami beriman kepada apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, wa ma unzila ilaikum, dan apa yang diturunkan kepada kalian. Artinya kita percaya pada kitab Taurat, bahwa kitab Taurat itu diturunkan oleh Allah, percaya juga kepada Al-Qur'an. Cuman detailnya itu kita tidak boleh mempercayai mereka 100%, tidak boleh juga mendustakan mereka 100%. Kenapa? Ya karena ada yang dirubah itu tadi. Contoh yang dirubah, kisahnya para nabi dan mukjizatnya itu banyak yang dirubah di dalam kitab suci mereka. Bahkan detail-detailnya ada. Tafsilnya itu ada. Rinciannya ada. Contoh, kenapa anak Adam atau manusia itu ada yang botak? Karena ternyata ketika Nabi Adam baru diciptakan oleh Allah dalam keadaan ruku, belum selesai diciptakan, Nabi Adam ternyata berdiri. Ketika berdiri, Nabi Adam nikah, kepalanya tak geduk ke langit. Maka kemudian di antara keturunannya ada yang botak. Jadi membeda orang yang butak, butak benih kenging cokor benih, keng butak di atas ya sah. Di dalam Taurat ada keterangannya seperti itu. Karena Nabi Adam ketika belum selesai diciptakan, ketemu ongak, sehingga kemudian karena tergeduk ke langit, pas kemudian nak poton berdesai budak. Mun cuman lambe banyak orang percaya.
Kemun mangken kan ada. Cok, saya rasa saja. Itu yang disebut dengan Israiliyat. Kisah-kisah Israil. Dan banyak. Karena banyak yang menceritakan. Saya menyebutkan ini cerita ada di dalam Israiliyat. Karena memang harus disebutkan bahwa itu cerita bohong. Masa kita percaya seperti itu? Kisah Israiliyat yang lain. Buah khuldi. Nah, kenapa yang ini yang sebenarnya kena? Ini kayak sebut buah khuldi. Itu kisah Israiliyatnya Masya Allah itu. Yang menjadi terduduk itu adalah malaikat. Karena ketika makan buah khuldi, kenapa laki-laki itu di sini ada yang menonjolkan ya? Di sini saya nggak nonjol. Tapi ada orang saya nonjol gitu. Kita cek nonjol lebih ongko, menonjol cek nonjol berarti pada tumor aja dia. Ada yang nonjol. Nah, itu kisahnya di dalam Taurat itu ada. Ketika Nabi Adam makan buah khuldi, itu kan dilarang. Makan buah khuldi itu dirayu oleh Hawa, istrinya. Akhirnya Nabi Adam makan. Ketika Nabi Adam makan, sampai di tenggorokannya. Etemu bi malaikat. Karena etemu bi malaikat pasti taci oleh era. Sehingga kemudian yang laki ini kan beda. Untuk laki. Nah si bini ini kebahayaan nih cerita. Karena ternyata yang mengajak Nabi Adam itu Siti Hawa. Dan Hawa itu makan duluan. Lebih ngedelem depan. Depak ke dia nah. Etemu bi malaikat pasti taci. Etace angkui tanang dua sehingga kemudian menjadi payudara. Itu ada dalam kisah Israiliyat ada. Masa kita percaya seperti itu? Kan nggak mungkin. Dan ternyata beda ulama, kiai saya nyeret akiga jenika. Ingara yang ikai coloco ka arwah, kai bahan anu ceramah leloco. Itu kisah Israiliyat, bohong itu, nggak mungkin seperti itu. Ini sudah fitrah. Tubuh kita seperti ini sudah fitrah dari Allah. Penciptaannya benih gara-gara pas beda boleh kisah tentang olar guys. Anapa olar karo mada sokona benih olar anapa soko mate beri olar olar mate beri soko karena mau beri soko keke nika napa karo lacon locon ya anta anapa olar karena olar nih ternyata lanjut mari ada nih. Bentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا أشهد أن لا أشهد أن أشهد
Ya, kisah kenapa ular itu kemudian tidak punya kaki. Ya karena dulu ketika iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, itu mau masuk ke dalam surga. Nah, ular itu termasuk binatang yang boleh keluar masuk dari surga. Maka kemudian ketika ular itu sedang keluar, padahal ular itu kakinya sama dengan buaya, 4. Ada yang depan, ada yang 2. Ada yang di belakang juga 2-2. Itu sama berjalan seperti itu dulu awalnya dalam kisah itu. Maka kemudian iblis ini merayu ular. Saya mau masuk ke dalam. Bolehkah saya ini? Kata ular, tidak boleh. Kamu itu sudah dilaknat oleh Allah dan tidak boleh masuk ke dalam surga. Ya karena iblis itu suka merayu, akhirnya ular ini bisa dirayu. Dirayu, akhirnya dia mau. Tapi kata ular, gimana caranya? Caranya gampang. Saya akan masuk ke mulut kamu, dan nanti setelah nyampe ke dalam surga, yang penting sudah lewat dari pemeriksaan malaikat di pintu surga, nanti kamu semburkan, saya akan keluar. Nanti saya akan memberikan bonus sekian-sekian begini-begini. Akhirnya diperbolehkan masuk. Masuk ke dalam mulutnya ular. Lewat di pintu, lolos. Malaikat itu gak melihat iblis yang ada di mulut ular. Sampai di dalam, dilepaskan oleh ular, iblis itu. Sampai di dalam, kemudian ternyata iblis mengkhianati ular. Kata iblis, gak ada yang bisa melanggengkan hidup itu. Tidak ada yang bisa langgeng dalam hidup. Pasti semua akan mati. Sebagaimana rayuannya iblis kepada Nabi Adam. Kenapa kemudian Nabi Adam mau makan buah keabadian itu atau buah khuldi itu? Karena dianggap barang siapa yang makan ini akan abadi. Atau paling tidak kesenangan dunianya itu akan abadi. Ternyata kena tipu semua oleh iblis. Nah, akhirnya ketahuan oleh malaikat. Yang membawa masuk iblis ternyata ular. Akhirnya ular itu ditarik oleh malaikat, 2 malaikat ditarik. Akhirnya yang awalnya berkaki 4 itu masuk semua kakinya ke dalam ular. Hingga kemudian ular tadi sokoh. Itu kisah Israiliyat. Kalau orang dulu bisa jadi percaya. Tapi kalau zaman sekarang kan nggak mungkin. Karena kita sudah tahu struktur tulangnya ular dan struktur tubuhnya seperti apa, itu kita sudah tahu. Bahwa tidak ada potensi yang kaki seperti itu. Tapi dulu ada. Kisah seperti itu ada. Dan sampai sekarang masih ada di dalam Israiliyat itu. Dan kisah-kisah yang lain juga banyak. Nabi Nuh,
tongkatnya itu terbuat apa, perahunya itu dari kayu apa, itu ada semua dalam Israiliyat. Makanya orang-orang yang ini apa, tidak memperdulikan apakah ini benar atau salah, apakah ini bohong atau jujur, itu biasanya banyak mengambil referensi dari Israiliyat ini, karena memang orang senang. Makanya dulu orang-orang yang kosos, orang yang suka bercerita kisah-kisah itu dulu diancam oleh Ali bin Abi Thalib. Tidak boleh bercerita di masjid. Kenapa? Karena yang diceritakan itu yang Israiliyat itu. Beda dengan ulama yang ngajar ngaji dan sebagainya, ngajar tafsir dan hadis dan sebagainya. Kosos ini khusus cerita-cerita. Dan cerita-ceritanya bohong. Israiliyat itu yang diambil. Jenis kayu perahunya Nabi Nuh itu kayu kaukah. Kan orang yang percaya aja. Oh ternyata akhirnya apa? Orang banyak meleh kaukah. Karena dia sudah kerjasama dengan pedagang kaukah. Padahal siapa yang tahu kayunya perahunya Nabi Adam, Nabi Nuh. Banyak kisah-kisah seperti itu banyak. Nama anjingnya Ashabul Kahfi ada itu. Kimtir, namanya Kimtir di dalam ini. Di dalam beberapa tafsir masih ada itu, Kimtir. Ada di kisah. Tapi kita kan apa manfaat kita tahu nama anjingnya? Oh, nama Ashabul Kahfinya kita banyak yang nggak tahu. Nyaman orang kita nggak tahu, tapi nama ininya tahu. Itu dalam surah Ilyad itu banyak disebutkan yang seperti itu. Kisah-kisah yang seperti ini. Apa tujuannya? Agar banyak orang tergiur dengan kisah-kisah itu, padahal kisah-kisah itu penuh dengan kebohongan. Sengaja mau membelokkan sejarah. Sehingga kemudian ya banyak, termasuk juga kisahnya Nabi Sulaiman, kisahnya Nabi Daud. Nabi Daud itu oleh orang Yahudi dituduh apa? Dituduh sengaja ingin membunuh suami seorang perempuan yang sangat cantik, yang Nabi Daud sangat suka pada perempuan itu. Nabi Daud menjadi seorang raja, kemudian di antara panglimanya itu punya istri sangat cantik. Suatu hari Nabi Daud dengan rombongan kerajaannya datang ke rumahnya komandan ini, kepada pemimpin pasukan perang ini. Ternyata nggak ada di rumahnya. Dan ternyata dia melihat istrinya sedang nggak pakai baju. Pangabes, sangat cantik. Akhirnya dia pulang. Ketika pulang ditanya kepada pengawalnya, itu istrinya siapa? Oh istrinya panglima ini. Ini sangat hebat. Akhirnya Nabi Daud dalam kisah itu disebutkan mengutus panglima itu ke berbagai perang, ke berbagai medan perang. Der masih mati ya. Der masih kalah. Napa tuh cuna? Ledeki bisa ngambin bini nanti kan? Itu tuduhan. Itu Israiliyat itu ada itu. Nabinya, padahal Nabi Daud kan nabinya orang-orang Yahudi. Tapi dituduh seperti itu. Nabinya saja dituduh seperti itu, apalagi kita. Apalagi orang-orang Palestina. Ini tuduh macam-macam itu. Maklum, nabinya saja mereka tuduh seperti itu. Nabi Sulaiman dituduh sebagai penyihir. Oleh siapa? Oleh umatnya sendiri. Jadi ketika sudah meninggal, kemudian apa? Kata orang-orang Yahudi, jadi selama ini Nabi Sulaiman kuat mengatur kita gara-gara dia tukang sihir. Disebarkan itu. Dan itu semua dimuat dalam kisah-kisah. Padahal gak mungkin kan Nabi Sulaiman sebagai penyihir. Gak ada nabi yang menjadi penyihir. Kalau punya kemampuan lebih itu namanya mukjizat, bukan sihir. Beda dengan yang memang ahlinya sihir. Itu makanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu banyak sekali membelokkan isi dari kitab suci mereka. Beda dengan Islam, nggak bisa. Umat Islam sendiri mau mempelajari Al-Quran untuk dicari kelemahannya nggak bisa. Orang non-Islam mencari kelemahan Al-Quran juga nggak bisa. Bahkan nanti akhirnya banyak yang masuk Islam gara-gara mau mencari kelemahan Islam. Nggak dapat, akhirnya ternyata Al-Quran benar. Dan banyak yang masuk Islam. Kisah-kisah orang masuk Islam gara-gara Al-Quran. Termasuk Umar bin Khattab masuk Islam gara-gara mendengar bacaan Al-Quran. Makanya Nabi dalam dakwahnya, setelah beliau menyampaikan isi dakwahnya, beliau selalu mengikuti dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Dan mereka percaya. Bisa jadi mereka gak percaya kepada Nabi Muhammad, apa yang disampaikan ke Nabi Muhammad bisa jadi mereka gak percaya. Tapi ketika mendengar Al-Quran, oh ini bukan kalamul bashar. Ini bukan ucapan
manusia, tapi ini adalah kalamullah. Itu rata-rata seperti itu dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita alhamdulillah sebagai umat Nabi Muhammad mendapatkan mukjizat berupa Al-Quran itu, sehingga kemudian sampai kapanpun kita bisa selalu bersama dengan Al-Quran, bisa selalu membaca mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bisa mengetahui kebenaran dari Al-Quranul Karim. Dan mudah-mudahan kita semua istiqomah selalu bersama dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.